Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 27. Efesus 4 ayat 17 sampai 27. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam, sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 4 ayat 23 sampai 25, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran, dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Judul renungan kita hari ini adalah, Hidup sebagai Manusia Baru, ditulis oleh Dwi Agus Priyono. Sahabat suara kasih, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus menyampaikan dasar-dasar kekristenan di pasal 1-3, lalu dia melanjutkan dengan bagaimana praktik kehidupan Kristen di pasal 4-6. Hal utama yang disampaikan adalah bahwa oleh penebusan Kristus, setiap orang percaya menjadi manusia baru, yaitu hidup yang diubahkan untuk seturut dengan kehendak Allah. Orang yang sudah mengenal Tuhan, tidak lagi hidup untuk memuaskan nafsu dan keinginan dosa. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah,
Demikian Paulus menegaskan dalam ayat 17. Ciri-ciri manusia lama antara lain, pikirannya sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Allah, hati yang degil, penuh hawa nafsu, melakukan hal-hal yang cemar. Ini adalah manusia lama yang masih terbelenggu dalam perbudakan dosa, yang hanya akan menghasilkan kebinasaan. Semua perbuatan dan sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus ditinggalkan, karena manusia lama harus ditanggalkan, dan diganti dengan manusia baru. Bagaimana kita dapat mengalami perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru? Kita perlu mendengar tentang Tuhan Yesus, belajar mengenal Dia, dan menerima pengajaran kebenaran. Mengenal Tuhan dan menerima pengajaran firman-Nya akan membuat kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Perubahan pola pikir atau paradigma inilah yang akan membuat sikap dan tindakan kita berubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Sahabat suara kasih, marilah kita hidup sebagai manusia baru, dengan hati dan pikiran yang sudah diperbaharui, hati dan pikiran yang dipenuhi dengan kerinduan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Marilah kita renungkan, saya percaya, dengan demikian sikap dan tindakan kita juga akan mencerminkan sikap dan tindakan Kristus. Tidak ada lagi keinginan dosa, yang ada hanyalah sikap, pikiran, dan perbuatan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.